Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yafan dengan NIM 12080212266, mahasiswa agroteknologi UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola pewarisan pembungaan untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah genetika. Dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SPMP. Macam-macam pola pewarisan sifat. 1. Pautan gen. Gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan. 2. Pindah silang, yaitu pertukaran segmen-segmen antara dua kromatik yang berbeda. Dua kromatik ini merupakan kromosom homolog. 3. Gagal berpisah non-disjunction, yaitu peristiwa yang dapat menyebabkan mutasi pada tingkat kromosom. Berikut contoh kelainannya. Yang pertama ada aneuploidi, terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Yang kedua, euploidi, terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Dan yang terakhir ada gen letal. Gen ini mengganggu fungsi bagian-bagian tubuh yang penting. Gen letal dominan menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot dominan. Gen letal resesif menyebabkan kematian individu pada keadaan homozigot resesif. Pembungaan merupakan salah satu fokus dalam konservasi genetik dikarenakan peranannya dalam menentukan pola perkawinan dan struktur genetik populasi. Komponen pembungaan terdiri dari fenologi, struktur, dan display perbungaan. Struktur dan display perbungaan mempengaruhi keberhasilan penyerbukan dan reproduksi, sedangkan fenologi pembungaan yang meliputi inisiasi, frekuensi, dan durasi pembungaan merupakan mekanisme alami untuk beradaptasi secara ekologis maupun fisiologis terhadap kondisi lingkungan. Tahapan dari pembungaan meliputi 1. Induksi bunga. Tahap pertama dari proses pembungaan, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. 2. Inisiasi bunga. Tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup. Reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. 3. Perkembangan. Perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau bunga mekar, ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Tahapan dari pembungaan selanjutnya 4. Antesis. Antesis merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. 5. Penyerbukan dan pembuahan. Tahap ini memberikan hasil terbentuknya buah muda. Dan terakhir, pemasakan. Tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan atau endosperm. Selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Pindah silang atau crossing over adalah salah satu pola pewarisan sifat yang ditemukan oleh William Bateson dan R.C. Punnett. Dilansir dari National Center of Biotechnology Information atau NCBI, Bateson dan Punnett mengawinkan silang tanaman ercis bunga ungu dan serbuk sari panjang dengan ercis bunga merah dan serbuk sari bulat untuk mempelajari tautan gen. Namun, muncul keturunan pertama F1 adalah ungu bulat dan merah panjang yang tidak seharusnya ada pada tautan gen. Pada tahun 1911, Thomas Han Morgan menemukan timbulnya fenotip baru ini, dipengaruhi oleh pindah silang antar kromosom homolog. Morgan menyatakan bahwa kromosom homolog bisa saling bertukar informasi pada proses meiosis. Kesimpulannya adalah, pola pewarisan pembungaan ini berkaitan dengan pemulihan tanaman, di mana pemulihan tanaman ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah susunan genetik tanaman dengan tujuan tertentu. Pemulihan tanaman dilakukan sebagai bentuk upaya memperbaiki mutu genetik sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat. Pemulihan tanaman melalui persilangan mampu meningkatkan variabilitas genetik dengan efektif. Pada dasarnya, persilangan merupakan manipulasi komposisi gen dalam populasi. Keberhasilan persilangan perlu mempertimbangkan ketepatan waktu berbunga, keadaan lingkungan, dan sterilitas keturunan.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang pola pewarisan pembinaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yavan dengan NIM 12080212266, mahasiswa agroteknologi semester 2 UIN Suska Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika untuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah genetika. Dosen pengampu Bapak Riano Ramirez, SPMP. Baiklah, yang akan kita bahas adalah pengertian rekayasa genetika, tujuan rekayasa genetika, jenis rekayasa genetika, dan manfaat rekayasa genetika. Pengertian dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencakupan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antargen dan dapat pula lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai perpindahan gen. Tahapan-tahapan rekayasa genetika: yang pertama, mengidentifikasi gen dan mengisolasi gen. Kedua, membuat DNA atau AND salin dari ARN duta. 3. Pemasangan cDNA pada cincin plasmid. 4. Penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. 5. Membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Dan terakhir, pemanenan produk. Tujuan dari rekayasa genetika: pertama, pada tanaman. Rekayasa genetika pada tanaman mempunyai target dan tujuan antara lain peningkatan produksi, peningkatan mutu produk supaya tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, tahan terhadap herbisida, sterilitas dan fertilitas serangga jantan untuk produksi benih hibrida, toleransi terhadap pendinginan, penundaan kematangan buah, kualitas aroma dan nutrisi, dan perubahan pigmentasi. Tujuan rekayasa genetika selanjutnya pada mikroba. Rekayasa genetika pada mikroba antara lain mikroba untuk fermentasi, pengikatan nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kompas dan pembuatan makanan ternak, mikroba prebiotik untuk makanan olahan, untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetika. Jenis-jenis rekayasa genetika yang akan kita bahas adalah 1. Rekombinasi DNA, 2. Pembuatan insulin, 3. Fusi sel, dan terakhir ada transfer inti atau cloning. Yang pertama ada rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA merupakan salah satu teknik pemisahan dan penggabungan DNA dari satu spesies dengan DNA dari spesies lain dengan tujuan mendapatkan sifat baru yang lebih unggul. Jenis kedua, pembuatan insulin. Insulin ini dapat dihasilkan dari rekombinasi DNA sel manusia dengan plasmid bakteri E. coli. Insulin yang dihasilkan lebih murni dan baik diterima oleh tubuh manusia karena mengandung protein manusia dibandingkan dengan insulin yang disintesis dari gen pankreas hewan. Jenis ketiga yaitu fusi sel. Fusi sel atau teknologi hibridoma yaitu sebuah peluburan dua sel yang berbeda menjadi satu kesatuan menjadi protein yang sangat baik yang mengandung gen asli dari keduanya yang disebut hibridoma. Hibridoma sering digunakan untuk mendapatkan antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Jenis yang terakhir yaitu transfer inti atau cloning. Cloning adalah salah satu proses reproduksi yang bersifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning akan menghasilkan spesies baru yang secara genetik persis sama dengan induknya yang biasanya dikerjakan di laboratorium. Spesies baru yang dihasilkan tersebut disebut klon. Klon tersebut diciptakan oleh proses yang disebut transfer inti sel somatik. Transfer inti sel somatik merupakan proses yang mengacu pada transfer inti dari sel somatik ke sel telur. Sel somatik merupakan semua sel di tubuh kecuali kuman. Adapun manfaat rekayasa genetika pada bidang pertanian. Rekayasa ini banyak dimanfaatkan dalam upaya penyisipan gen ke dalam sel-sel tumbuhan sehingga memberikan banyak keuntungan, ialah seperti berikut.
menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis, menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri, menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang mahal namun banyak digunakan dengan melakukan fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi, dan dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan lewat pencakupan gen seperti pada golongan Solanaceae. Pemanfaatan selanjutnya pada bidang peternakan. Pemanfaatan rekayasa genetika dalam bidang peternakan yaitu: A. Diperoleh vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut yang merupakan penyakit ganas dan menular pada sapi, domba, kambing, dan rusa dan babi. B. Sapi perah dengan hormon manusia dengan menyisipkan gen lactoferrin pada manusia yang memperoleh HLF human lactoferrin pada sapi perah akan dihasilkan sapi yang mampu memproduksi susu yang mengandung lactoferrin. C. BST bovine somatotropin dilakukan dengan menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid E. coli untuk menghasilkan BST. BST ditambahkan pada makanan ternak dapat meningkatkan produksi daging dan susu ternak. Pemanfaatan selanjutnya yaitu pada bidang kedokteran sebagai pembuatan insulin, pembuatan vaksin terhadap virus AIDS, pembuatan vaksin transgenik antibodi, dan terapi gen. Selanjutnya pada bidang industri, upaya pengkloningan bakteri untuk melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi, menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen yang diperlukan untuk pembuatan plastik, dan terakhir sebagai pemanis pada pembuatan berbagai macam minuman dan lain-lain sebagainya. Sampai di sini penjelasan saya tentang rekayasa genetika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yafan dengan NIM 12080212266, mahasiswa agroteknologi semester 2 Winsuska Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang plasma nutfah untuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah genetika dengan dosen pengampuh Bapak Riano Ramirez, SPMP. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Perbedaan yang terjadi itu dapat dinyatakan misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, plasma nutfah merupakan massa organisme flora dan fauna yang masih membawa sifat-sifat genetik asli. Macam-macam plasma nutfah. 1. Jenis tumbuhan liar. Jenis liar atas dasar sejarah pembudidayaan dan penggunaan potensinya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada jenis-jenis yang mungkin mempunyai nilai ekonomi tetapi sama sekali belum membudidayakan atau dipetik hasilnya. Yang kedua, ada jenis-jenis yang sudah dipetik dan dimanfaatkan hasilnya tetapi belum atau tidak dibudidayakan. Yang ketiga, jenis-jenis yang tidak dipetik hasilnya akan tetapi setelah mengalami atau melalui hibridasi baru kemudian dibudidayakan dan dimanfaatkan. 2. Varietas primitif, yaitu semua jenis yang dibudidayakan secara langsung atau tidak berasal dari liar. Varietas primitif adalah kultivar yang pembudidayaannya masih sederhana, belum mengalami pemuliaan. Yang ketiga, varietas sumber sifat yang khusus. Kultivar yang mempunyai kelebihan dalam sifat-sifat tertentu, misalnya kepekaannya terhadap pemupukan, sinar ketahanan terhadap hama atau penyakit tertentu, atau sifat khusus yang lain seperti produksi. Yang terakhir ada varietas unggul. Varietas unggul dapat diciptakan dengan merakit sifat-sifat yang baik dari beberapa sumber plasma nutfah. Semakin besar sifat keanekaragaman yang dimiliki, maka semakin bebas pemulia merakit sifat-sifat yang baik. Pemanfaatan plasma nutfah melalui bioteknologi. Kekayaan plasma nutfah yang terdapat di alam memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam industri pertanian. Bioteknologi dapat dimanfaatkan semua gen dari organisme hidup tanpa ada batasan taksonomi.
Hal ini disebabkan karena transfer gen pada bioteknologi tidak dilakukan dengan melalui penyerbukan silang. Bioteknologi memiliki peluang untuk mengakses kekayaan plasma nutfah yang tidak dapat dilakukan melalui pemuliaan tanaman secara konvensional. Sehingga bioteknologi diharapkan dapat digunakan untuk pelengkap pemuliaan tanaman konvensional. Yang terakhir ada usaha pelestarian plasma nutfah. Dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada konservasi in situ, yaitu memanfaatkan plasma nutfah dengan in situ, memungkinkan karakterisasi dan evaluasi tanaman, serta memudahkan program persilangan melalui persendian bunga atau serbuk sari secara cepat. Yang kedua ada konservasi ex situ. Tujuan konservasi ex situ untuk mendapatkan kondisi penyimpanan yang ideal sehingga penyimpanan plasma nutfah dapat dipertahankan dengan menekan proses metabolisme pada tingkat yang sangat tinggi. Baiklah, sampai situ penjelasan saya tentang plasma nutfah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan dengan NIM 12080212266, mahasiswa agroteknologi semester 2 Uinsuska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya genetika untuk pemenuhan tugas pembelajaran pada mata kuliah genetika yang diampu oleh dosen Bapak Riano Ramirez, SPMP. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad klinik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai atural maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Plasma nutfah yang mencakup seluruh array kultivar dalam spesies tanaman, spesies liar terkait dalam genus, dan hibrida antara spesies liar dan dibudidayakan. Sumber daya genetik atau SDG tanaman memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah varietas komoditas tanaman telah dimanfaatkan secara intensif sebagai pangan. Sejumlah spesies tanaman lainnya yang belum dimanfaatkan diketahui memiliki potensi dalam mendukung program pemulihan tanaman. Fungsi utama dari pusat-pusat sumber daya genetika adalah termasuk dalam pemanfaatan, yaitu 1. Eksploitasi, 2. Karantina, 3. Konservasi, 4. Dalam pemakaiannya, 5. Dokumentasi, serta ke-6. Komunikasi dan pertukaran bahan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian adalah melalui perbaikan genetik bahan tanaman dengan memanfaatkan sumber daya genetik yang berbeda dengan material yang telah ada. Keanekaragaman genetik dalam plasma nutfah merupakan bahan dasar yang diperlukan dalam program untuk menghasilkan varietas dan hibrida unggul serta berbagai penemuan dan inovasi. Untuk itu diperlukan ketersediaan SDG dengan tingkat keragaman yang tinggi sebagai sumber keragaman genetik. Tersedianya SDG yang didukung oleh sistem pengelolaan yang kuat dan akan memacu percepatan perakitan tanaman unggul. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang sumber daya genetik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.